Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus melawat setiap kita, di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga-keluarga. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu, buat segala perlindungan-Mu, berkat-Mu Tuhan yang terus Engkau limpahkan bagi setiap kami. Hingga saat ini Tuhan kami dapat kembali untuk memuliakan, untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus serahkan Tuhan ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami mau terus masuk ke dalam puji-pujian kami Bapa. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau kembali menaikkan pujian kita. Kita mau katakan sukacita surga. Saat ini kita terus merasakan sukacita surga di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata Kita mau katakan lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
Saudara, saat ini sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah selalu ada bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Apapun itu, apapun yang sedang terjadi, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas perkenanan-Mu bagi kami semua. Kami boleh ada hari ini, semua itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu bagi kami semua. Kami boleh kuat menghadapi hari-hari yang sudah kami lewati. Itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang selalu menuntun dan memberikan kami kesanggupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu Tuhan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari kami sangat memerlukan firman-Mu di dalam hidup kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Sehingga Engkau membukakan pendengaran kami, Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, atas perkenanannya kita boleh ada hari ini dan kita diberikan kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dalam tema bulan ini yaitu mewartakan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dan tema minggu ini adalah membangun manusia roh yang perkasa. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tatap pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca sama-sama. Ya, hari ini judulnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah membangun manusia roh yang perkasa. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, ya, manusia roh itu adalah
bagian dari kita yang mempengaruhi jiwa, ya, yang mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Ya. Jadi respon tubuh kita dipengaruhi oleh jiwa dan dipengaruhi oleh roh, ya, yang ada di dalam hidup kita. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, ya. Di situ diingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh dan jiwa manusia, ya, roh dan jiwa manusia yang biasa, ya, yang biasa disebut sebagai manusia batinia, sesuai di dalam ayat 2 Korintus pasal 4, ya, ayat 16, itu adalah bagian dalam diri manusia yang mempengaruhi segala respon atau tingkah laku kita, ya, yang biasa disebut sebagai manusia lahiriah, ya. Jadi manusia roh, ya, dan manusia jiwa yang biasa disebut dengan manusia batinia, ya, itu adalah bagian dari manusia, ya, yang mempengaruhi, ya, bagaimana respon hidup kita yang disebut sebagai manusia lahiriah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seseorang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, ya, seseorang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka manusia roh kita itu akan menghasilkan buah roh, ya, yang akan mempengaruhi jiwa kita. Ya, yaitu kalau kita bicara tentang jiwa, itu bicara tentang pikiran, tentang perasaan, tentang emosi, kehendak, cita-cita. Ya. Ketika roh kita manusia dipimpin oleh Roh Allah, ya, maka kita akan menghasilkan jiwa, ya, pikiran, emosi, perasaan, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan buah-buah roh. Yang minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana ketika manusia dipimpin oleh Roh Allah, itu akan menghasilkan yang namanya buah roh. Ya. Tetapi ketika manusia roh kita dipimpin oleh yang namanya kedagingan atau keinginan duniawi, ya, maka yang dihasilkan adalah keinginan-keinginan daging. Sebagaimana di dalam Galatia pasal 5 ayat 21, ya, bahwa keinginan daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi membangun manusia rohani, ya, yang perkasa itu sangat diperlukan di dalam hidup kita. Sangat penting Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya manusia rohani kita menjadi kuat. Ya, karena jika manusia roh kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan bisa mematikan segala keinginan daging. Ya, segala keinginan daging yang nantinya, ya, kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, itu bisa membawa kepada kebinasaan. Jadi itulah yang diingatkan oleh kita Bapak Ibu Saudara, bahwa membangun manusia roh yang perkasa, ya, adalah ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Dan membangun manusia roh yang perkasa itu Bapak Ibu Saudara adalah proses hidup orang percaya yang terus menerus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan oleh roh dunia, ya, atau roh kedagingan. Yang kemarin kita bisa ulas di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10, itu kita akan belajar bagaimana membangun manusia roh yang perkasa dalam hidup kita, supaya sama seperti Rasul Paulus, ya, bisa menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah meninggalkan Tuhan meskipun tidak sedikit tantangan ujian yang dihadapi di dalam mengikut Tuhan. Ya. Selama kita ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami yang namanya persoalan, kita akan mengalami yang namanya masalah. Ya. Di dalam mengiring Tuhan, ya, itu akan bisa berhasil kita jalani di dalam hidup kita di dunia ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ya.
Nah, hari ini kita akan belajar ya, bagaimana kita membangun manusia roh yang perkasa supaya kita bisa menghadapi kehidupan di dunia yang sementara ini. Yang pertama yang diingatkan kembali kepada kita adalah kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ini adalah langkah awal kita untuk membangun manusia roh kita menjadi manusia roh yang perkasa. Ya. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Allah itu adalah langkah awal kita agar kita bisa membangun manusia roh yang perkasa. Ya. Karena ketika kita membangun manusia roh yang perkasa, ya, maka kita akan menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi situasi, sekalipun situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Allah itu ditandai dengan karakter, ya, dari manusia lama menjadi manusia baru, ya. Jadi orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Allah itu adalah pertama ditandai dengan perubahan karakter hidup, ya. Perubahan karakter hidup dari manusia lama menjadi ciptaan baru. Itu yang telah kita sampaikan pada khotbah yang sebelumnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Selanjutnya adalah mengapa kita harus membangun manusia roh yang perkasa. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dan dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 itu diingatkan kepada kita. Ada 3 hal yang diingatkan kepada kita. Mengapa kita harus membangun manusia roh yang perkasa selama kita ada di dunia yang sementara ini. Yang pertama adalah kita diingatkan bahwa hidup di dunia selalu ditempa oleh yang namanya penderitaan dan pergumulan. Dan penderitaan dan pergumulan itu, ya, tidak akan pernah lepas dari hidup kita selama kita ada di dunia ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 itu dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Jadi penderitaan, pergumulan, ya, ujian, ya, kalau di dalam 2 Korintus itu diceritakan dalam pasal 4 itu diceritakan bagaimana Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus dalam menghadapi setiap tantangan dalam pelayanan, ya, bagaimana ketika dia dikejar-kejar, bagaimana ketika mereka dimasukkan di dalam penjara, ya, secara jasmani mereka lelah, ya, tetapi yang keluar dari mulut mereka, ya, bukan menyalahkan situasi, bukan menyalahkan si A, si B, ya, bukan menyalahkan Tuhan, ya, kenapa aku harus jadi orang Kristen sehingga aku harus menderita. Tidak ada keluhan di dalam mulut mereka. Ya. Tetapi, ya, ketika penderitaan itu diizinkan terjadi, ya, terhadap Rasul Paulus, ya, yang keluar dari mulutnya adalah ucapan syukur. Ya. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah satu. Karena Rasul Paulus hidupnya dipimpin oleh Roh Allah sepenuhnya. Ya. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka yang ketika kita menghadapi situasi yang sulit, tidak akan membuat kita menjadi tawar hati. Jadi di dalam dunia ini kita diingatkan selalu diuji lewat pergumulan, lewat penderitaan. Tetapi ketika kita membangun manusia rohani kita yang perkasa, yaitu ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak tawar hati. Ya. Tawar hati itu apa sih? Ya. Tawar hati itu bicara tentang hilangnya keberanian, hilangnya sukacita, tidak ada gairah, pesimis,
tidak ada semangat lagi. Ya. Sehingga kadang orang yang tawar hati itu Bapak Ibu Saudara, ya, yang ada di dalam pikirannya ini adalah hal-hal yang negatif. Ya, sehingga tidak bisa melihat ada pertolongan Tuhan di depan. Ketika kita menjadi tawar hati, tidak akan bisa melihat bagaimana Allah bekerja, melakukan pertolongan yang luar biasa. Ya. Itulah ya mengapa kita perlu ya membangun manusia roh yang perkasa. Yang pertama kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini selalu diuji dengan yang namanya pergumulan dan penderitaan. Ya. Kita tidak akan mungkin kuat, manusia jasmani kita tidak akan kuat, tidak akan mampu kita mengucap syukur ya kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Allah. Itulah sebabnya ya mengapa kita harus terus membangun manusia roh yang perkasa. Supaya apa? Supaya kita tidak tawar hati. Sekalipun kita menghadapi situasi yang sulit, kalau di dalam 2 Korintus, sekalipun kita menghadapi maut, ya, kita tidak akan tawar hati. Karena kita percaya, ya, karena kita percaya bahwa selalu ada pertolongan di depan. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Ya, manusia roh yang perkasa itu, ya, adalah manusia yang tidak pernah tawar hati. Ya, manusia yang punya semangat yang menyala-nyala. Meskipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan ya, yang diizinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tetapi ketika orang percaya hidup dipimpin oleh Roh Allah, ya, maka dia tidak akan memiliki pribadi yang tawar hati. Ya. Ya, jadi kita tidak boleh tawar hati Bapak Ibu Saudara. Dan hanya dengan membangun manusia roh ya, yang perkasa, itu akan membuat kita tidak tawar hati. Bagaimana cara membangunnya? Ya, tadi sudah dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Aplikasinya bagaimana? Ya, saya diingatkan dengan Kolose ya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang kedua adalah mengapa kita harus membangun manusia rohani yang perkasa. Yang kedua adalah kita diingatkan kembali tentang kesementaraan. Ya. Di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita diingatkan yang kedua adalah bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Ya. Kita diingatkan tentang kesementaraan. Ya. Apa buktinya kita sementara di dunia ini? Di dalam Mazmur pasal 90 ya, ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu buktinya kenapa kita dikatakan hidup di dunia ini sementara. Karena kemah kediaman kita yaitu tubuh jasmani kita ini. Ya, itu hanya umurnya bisa 70 atau 80 tahun. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini ada banyak orang yang meninggalkan dunia dalam usia-usia yang muda. Tetapi apapun itu, ya, kita diingatkan hari ini bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Dan kita diingatkan lagi, ya, bahwa manusia jasmani, ya, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi dalam diri kita manusia, ya, manusia lahiriah kita,
itu hanya sementara, 70 sampai 80 tahun. Ya. Yang tidak sementara itu adalah roh dan jiwa kita. Itu akan masuk ke dalam kekekalan. Apakah itu hidup kekal di surga ataukah kita akan mengalami kematian yang kekal? Ya. Tentu kita orang percaya menginginkan ya sesuai dengan janji Allah bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa kita harus membangun manusia roh yang perkasa? Ya. Karena yang kedua ini adalah kita diingatkan tentang kesementaraan. Ya. Manusia lahirnya kita hanya sementara. Ya. Yang enggak sementara itu adalah roh dan jiwa kita. Ya. Kalau di dalam pasal 5 ayat 10 itu yang akan menghadap Tuhan. Ya. Itu yang akan menentukan kekekalan yang seperti apa yang akan kita lakukan, yang akan kita alami. Ya. Jadi hidup di dunia tidak ada yang kekal. Kemah kediaman kita yaitu jasmani kita. Ya. Itu akan kembali kepada tanah. Debu kembali kepada tanah. Tapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, penderitaan di dunia ini hanya sementara. Ya. Sakit kita hanya sementara. Ya. Kemiskinan kita hanya sementara. Susah kita hanya sementara. Ya. Yang tidak sementara itu adalah ketika kita menghadap kepada Tuhan. Itulah nanti kita akan bicara. Kita akan mengalami yang namanya kekekalan. Ya. Tetapi bagi kita orang percaya, ketika kita membangun manusia rohani kita, hidup dipimpin oleh roh Allah, itu akan membangun manusia rohani kita yang perkasa. Itu akan membawa kita untuk tetap berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sebagaimana di dalam Mazmur ya pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Itu bagaimana Raja Daud ya. Raja Daud itu menggambarkan Allah itu ya, ketika kita hidup dipimpin oleh roh Allah, maka Allah itu yang akan menuntun kita. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Ya. Jadi itulah yang harus kita imani ya, itulah yang harus kita yakini ya. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh Allah, itu akan membuat kita ya, meskipun kita di dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak akan membuat kita sendirian. Kita akan dijaga, kita akan dilindungi. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ya, mengapa kita harus membangun manusia yang perkasa? Ya. Karena apa? Karena ada masa depan yang dijanjikan oleh Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5, situ dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi mengapa kita harus membangun manusia roh yang perkasa? Untuk apa? Supaya kita bisa menggenapi seluruh janji Allah. Ya, yaitu apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan ya bahwa kita sebagai orang percaya ya, harus terus membangun manusia roh yang perkasa di dalam hidup kita. Kenapa begitu? Ya, karena dengan membangun manusia yang perkasa, berarti kita sedang memberikan diri kita ya, untuk kita mau hidup dipimpin oleh roh Allah. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini ya mengingatkan kita bahwa kita perlu untuk terus membangun manusia rohani yang perkasa. Di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, khususnya ya di dalam 2 bulan terakhir ini, ya kalau kita tidak hidup dipimpin oleh roh Allah, kalau kita tidak terus membangun persekutuan dengan roh Allah, kita akan menjadi pribadi yang takut, kita akan menjadi pribadi yang cemas. Tapi ketika kita hidup ya dipimpin oleh roh Allah, ya, kita sedang membangun diri kita menjadi manusia rohani yang perkasa. Disitulah kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Kami diingatkan kembali pada hari ini, agar hidup kami Tuhan, supaya semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami harus membangun manusia rohani kami, menjadi manusia rohani yang perkasa, yaitu manusia rohani yang terus dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Karena itulah satu-satunya jalan supaya kami menjadi pribadi yang kuat di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga terus berbicara kepada kami, terus mengajarkan kepada kami, terus memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepadamu dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan hidup kami, Jemaat Sungai Besar, ke dalam tangan Tuhan. Kami terus menyerahkan keluarga lepas keluarga dari Jemaat Sungai Besar ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bawa kami untuk kami terus masuk di dalam persekutuan dengan Engkau, supaya kami Tuhan, manusia rohani kami menjadi kuat, manusia roh kami menjadi perkasa, supaya kami tidak putus asa di tengah kesulitan-kesulitan yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami, tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga yang ada di Jemaat Sungai Besar ini Tuhan. Terus dewasakan kami agar kami menjadi jemaat yang bukan saja Tuhan Yesus hidup untuk diri kami, tapi kami juga menjadi jemaat yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidup kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tugas pekerjaan yang tidak ringan. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan yang baru bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan kami semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di Jemaat Sungai Besar ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Engkau mengikat kami dengan tali kasih-Mu, supaya kami boleh bergandengan tangan, sehati sepikir di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kota kami Banjarbaru, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk pemerintahan bangsa dan kota kami. Engkau kiranya menolong mereka di dalam mereka menjalankan tugas pekerjaan kenegaraan yang Tuhan hari-hari ini Tuhan penuh dengan kesulitan, penuh dengan hal-hal yang harus mereka selesaikan. Karena kami menyadari tanpa pertolongan-Mu, pemerintahan bangsa dan kota kami tidak akan bisa menghadapi situasi yang sulit ini. Kami memohon pertolongan-Mu turun atas pemerintahan bangsa dan kota kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan kami semua boleh Tuhan Yesus menghadapi situasi ini dengan selalu berserah penuh kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu turun atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Dan kami serahkan doa kami, pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.